hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi sebelum kita akan menilai seseorang, nilailah diri kita sendiri. Bagaimana? Kira-kira kita sudah pantas atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kula NU, kajian dan ulasan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, Desa Selarang Kidul, Kecamatan Lembak Siu, Kabupaten Tegal. Kali ini kita akan membahas tentang Nahdlatul Ulama. Yang pertama tentu kita bahas dulu tentang muassis atau pendiri dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang baru-baru ini itu mendapatkan sebuah kritikan yang cukup lumayan menohok, cukup lumayan kasar lah. Akan tetapi ya pohon itu semakin tinggi ya semakin besar anginnya. Akan tetapi juga tidak mengurangi kehormatan maupun kewibawaan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baru-baru ini yang mengkritik beliau adalah bukan ahli dalam ilmu ini. Bahkan beliau hanya seorang kritikus politik, yaitu Faisal Assegaf, yang mengkritik bahwa Nahdlatul Ulama itu segala macam lah, yang pada pokok intinya adalah meragukan dari keulamaannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang ingin menjelaskan siapa itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang mempertanyakan ataupun mempersoalkan Nahdlatul Ulama, apalagi dari sisi muassisnya. Kita sudah kedatangan tamu, beliau adalah Ustadz Sholahuddin Al-Ayyubi. Selamat malam Ustadz Sholah. Malam. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Nirboyo tahun 2016 nggih. Betul. Dan juga sekarang menjadi pembina GP Ansor Selarang Kidul, dan juga menjadi sekretaris pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Saya kira dengan profil yang cukup banyak ini cukuplah untuk menerangkan ataupun melibas daripada statement yang disampaikan oleh Faisal Assegaf yang kurang sopan inilah. Seperti itu nggih. Gimana tanggapan panjenengan tentang apa yang sudah disampaikan Faisal Assegaf dalam channel YouTube-nya? Baik, untuk mengawali dari pertemuan malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ucapan terima kasih kepada channel Kula NU yang sudah memberikan waktu kepada saya pribadi untuk menjadi bintang tamu pada kali ini, yang akan membahas, tadi sudah disebutkan oleh host ataupun pembawa acara pada malam hari ini, tentang masalah Hadratus Syekh. Siapa beliau, dan sampai ada orang yang memberanikan diri untuk mengkritisi, yang tidak ada lain adalah, kita tahu baru-baru ini beliau adalah Faisal Assegaf. Sebelum kita membahas tentang Faisal Assegaf, tentunya kita harus tahu siapa yang akan kritisi. Jadi untuk lebih jelasnya, agar kita itu lebih fokus siapa yang kita akan kritisi itu. Jadi beliau itu boleh dikatakan mau mengkritisi tapi tidak melihat siapa yang akan dikritisi. Seperti itu. Sudah jelas muassis ataupun pendiri daripada Nahdlatul Ulama ini gelarnya adalah Hadratus Syekh. Hadratus Syekh niku napa? Hadratus Syekh adalah orang yang mempunyai hafalan ataupun hafal daripada Kutubus Sittah, yang sudah masyhur dalam kalangan pesantren ataupun kitab-kitab turas, diantaranya adalah Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan seterusnya. Nah, mendapatkan gelar seperti itu ini tidak sembarangan. Makanya beliau ditunjuk sebagai Roisul Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dibandingkan dengan pengkritisnya, yaitu adalah Faisal Assegaf, dilihat daripada kemampuannya, apakah beliau ini juga hafal Kutubus Sittah atau tidak, sehingga beliau berani mengkritisi beliau. Ya, tidak imbang lah. Tidak imbang. Artinya kalau kita melihat daripada apa ya,
melihat dari makalah sahabat Umar ya. Jadi bahasanya adalah hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu. Jadi sebelum kita akan menilai seseorang, nilailah diri kita sendiri. Bagaimana? Kira-kira kita sudah pantas atau belum? Iya, iya. Saya boleh katakan Faisal Asegaf ini memang saya sadari beliau adalah seorang kritikus ya. Iya. Artinya kalau kritikis itu bebas, mengkritiki siapa saja itu bebas. Tapi ya, mbok yo kita kedepankan masalah tata krama Iya, iya, iya. ataupun sopan santun karena kita tidak akan lepas daripada kealiman ataupun keilmuan tanpa mengedepankan adab Iya. ataupun tata krama. Iya. Makanya begini Ustaz Sula. Jadi kan sebelum daripada orang-orang yang di atas di kalangan Nahdlatul Ulama itu kan saya kira terlalu besar untuk menanggapi beliau. Semisal Ki Haji Marzuki Mustamar yang biasanya getol untuk menanggapi hal-hal semacam itu. Baik. Sebenarnya tidak perlu beliau lah, Iya, cukup kami yang diranting saja lah kan. Kami saja yang diranting untuk menanggapi komentar ataupun kritikan dari Iya. Faisal Asegaf. Iya. Baik. Lanjut, monggo. Siap. Jadi kalau kita lihat sedikit daripada profil Faisal Asegaf, ini memang aktivis kritikus. Iya. Ya, tidak hanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja yang dikritik. Beliau juga dulu pernah mengkritisi Laskar Front Pembela Islam Iya. sebelum beliau itu dikeluarkan ataupun didepak daripada Front Pembela Islam. Kalau boleh saya cermati, itu tadi Anda mengatakan tidak perlulah sekelas beliau Kiai Haji Mustamar untuk menanggapi cuitan-cuitan ataupun kritikan-kritikan Faisal Asegaf. Cukuplah kita sebagai anak-anak ranting yang di bawah untuk memberikan sebuah nilai ataupun kritikan balik kepada Faisal Asegaf. Jadi kalau boleh saya nilai, Faisal Asegaf ini untuk belakangan ini lagi mencari momentum agar dirinya itu dapat, ya boleh dikatakan karena lagi medianya itu lagi boomingnya adalah media massa. Ingin dikenal massa lah. Kalau boleh saya boleh saya kerucutkan, itu ingin dikenal massa. Seperti itu. Kembali lagi ke Mbah Hasyim Asy'ari yang beliau itu diragukan keulamaannya sama Faisal Asegaf itu. Menurut panjenengan gimana? Ulama itu apa sih? Oh, ulama. Baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh Faisal Asegaf itu tidak menyesatkan ke depannya. Oke. Baik, untuk kita tanggapi daripada kritikan Faisal Asegaf, ini berarti masih ranahnya pembahasan terkait masalah kritikan Faisal Asegaf kepada Mbah Yai, kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Beliau sudah jelas mempunyai beberapa gelar dan gelar itu tidak didapatkan secara instan. Artinya melihat daripada studinya, beliau juga termasuk daripada salah satu santri Mbah Khalil Bangkalan Madura. Jadi kita sudah tahu siapa itu untuk kalangan santri, mungkin tahu Mbah Khalil itu siapa. Bahkan beliau itu juga termasuk daripada min auliyaillah ataupun kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, dan di situ Mbah Hasyim Asy'ari menimba ilmu di beliau. Setelah itu beliau juga melaksanakan studinya di luar negeri sehingga ketika beliau pulang itu mendapatkan gelar Hadratus Syekh, yang mana gelar Hadratus Syekh ini tidak sembarangan diberikan kepada orang karena beliau termasuk orang-orang yang hafal dalam kutubus sittah dalam bab masalah hadis ini. Masalah ulama ini perlu kita ketahui bahwasanya ulama itu adalah orang yang berilmu ya, yang tidak semerta-merta ilmunya tersebut untuk didiamkan saja. Artinya ulama tersebut mempunyai ilmunya bisa diaplikasikan ataupun bisa diamalkan kepada orang lain, baik diri sendiri atau kepada orang lain. Ya sesuai atau selaras dengan hadis Nabi lah. Selaras dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Seperti itulah, itu bisa mendapatkan gelar sebagai ulama. Berarti sudah cukup untuk tidak lagi mempertanyakan tentang keulamaan beliau, baik dari sisi studinya maupun pergerakannya. Setelah menjadi alumni pun beliau juga melahirkan ulama-ulama yang sangat banyak. Betul. Terus selanjutnya tentang pengkultusan, beliau juga menyebut bahwa
yang diklaim sebagai warga Nahdlatul Ulama ini mengkultuskan Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Pengkultusan itu apa sih sebenarnya dan bagaimana? Dan apakah kita warga Nahdien itu termasuk mengkultuskan Mbah Hasyim Asy'ari atau bukan gitu? Monggo. Kalau kita cermati dalam bahasa kultus, Ya. ini wajar saja. Kita sebagai warga Nahdien ataupun Nahdlatul Ulama ini mengidolakan sosok Mbah Hasyim Asy'ari karena kita tahu beliau adalah pendiri, muassis daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini wajar, ya. Artinya kita mengidolakan beliau adalah seorang ulama sekaligus pejuang sekaligus banyaklah artinya. Tapi yang dimanfaatkan ataupun yang dipahami daripada kultus oleh kritikan yang ada ini berbeda. Soalnya nanti kalau kita pahami secara global makna kultus itu seperti apa, nanti akan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena totalitas semuanya itu akan diberikan kepada Mbah Hasyim. Jadi kultus bagi warga Nahdien itu hanya sebatas kita itu bangga. Kita itu senang mengidolakan beliau sebagai muassis Nahdlatul Ulama. Dari mulai pergerakannya, dari mulai pendidikannya sampai uswah-uswahnya. Patutlah kita tiru seperti itu. Jadi makna kultus sendiri jangan sampai kita makan secara global. Khawatirnya nanti kita akan kembali kepada kaum Nabi Isa. Ya. Itu baru yang namanya kultus. Itu baru namanya kultus dalam agama. Menuhankan totalitas. Yang tadinya manusia biasa. Betul. Manusia yang diangkat menjadi nabi kemudian dituhankan karena bisa menghidupkan manusia, bisa macam-macam lah dalam. Jadi kultus dalam ranah yang dikritiki oleh Faisal Assegaf yang diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari ini tidak semuanya kultus yang dia paham. Seperti itu. Berarti keliru seandainya keliru. Itu dari sisi bahasa kultus sendiri itu pun sudah keliru. Ini sudah keliru. Apalagi kita melihat bahwa warga Nahdien itu mengkultuskan Mbah Hasyim itu kan juga sangat jauh. Sedangkan yang kita lakukan warga Nahdien itu mengikuti apa dawuh dari beliau, perintah dari beliau, uswah dari beliau apa gitu. Berarti bukan kultus. Belum kita membahas lebih jauh tentang Faisal Assegaf. Memang kritikus ini bebas ya. Artinya hak prioritas manusia itu mau mengkritiki siapa saja itu bebas. Tadi saya ulangi lagi. Jadi bukan hanya Mbah Hasyim Asy'ari saja yang dikritik oleh beliau. Bahkan belakangan ini juga beliau mulai berani mengkritiki ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ataupun kiai-kiai NU, kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Ada apa? Di belakang ini pasti kan ada kepentingan itu. Kan kepentingan. Kenapa enggak dari dulu? Kan seperti itu pertanyaannya. Padahal semisal itu katakanlah Gus Dur, kemudian kalau Gus Bah kan mungkin baru-baru. Betul. Kalau ulama-ulama yang dulu itu sudah terkenal, sudah ada, itu kan enggak dikritik sama sekali. Baik. Kadang berarti orang ngomong itu disesuaikan dengan kepentingannya. Ini kan ada sebuah tanda tanya. Kenapa baru kali ini beliau Faisal Assegaf itu mengkritiki Nahdlatul Ulama? Enggak dari dulu. Dan kemana saja? Ada apa di belakang ini? Apa jangan-jangan ada yang memerintah? Apa jangan-jangan hanya ingin tenar saja? Karena siapa yang berani melawan NU pasti akan tenar. Ini semuanya. Kalau jenengan berani nih ya, berani bikin sebuah tema yang nilainya itu adalah kesimpangan ataupun nilai nyeleneh dalam Nahdlatul Ulama ini akan viral. Nah ini juga perlu dipertanyakan apakah dia hanya ingin viral saja, kan seperti itu, ingin viral saja. Mumpung lagi keadaan seperti ini pengen viral lah, ngritiki NU. Mumpung lagi mau muktamar kan gitu. Mumpung lagi mau muktamar, betul ya. Karena kita ketahui Jam'iyah terbesar khususnya di Indonesia bahkan di dunia untuk skala ormas, organisasi masyarakat itu adalah Nahdlatul Ulama. Baik diakui atau tidak, itu Nahdlatul Ulama. Ya meskipun beliau Faisal Assegaf ini mungkin belakangnya ada Assegafnya ya. Saya nggak tahu apakah itu Habib atau bukan. Tapi terlepas dari itu, Habib atau bukan, yang jelas apa yang menjadi pernyataan beliau itu karena sebuah public figure Public figure itu akan
menyesatkan ke beberapa orang yang nantinya kemudian Nahdlatul Ulama ini disangka hal-hal yang tidak baik. Terutama beliau menyampaikan bahwa PBNU itu merupakan industri terbesar proposal. Nah, ini tanggapan jenengan bagaimana? Iya, baik. Ini sangat menggelitik sekali ya bagi saya sebagai kader muda Nahdlatul Ulama yang mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama ataupun gedung PBNU ini adalah industri terbesar proposal yang ada di Indonesia. Terlepas daripada kaitannya dicek atau tidak, ini sangat mengganggu sekali. Kaitannya dengan generasi-generasi muda. Nggih. Soalnya khawatir kalau omongan tersebut tidak disaring oleh generasi muda, mereka akan beranggapan adalah NU ini adalah ladang proposal saja. Meskipun itu ada. Nggih. Tapi bahasa ini sangat frontal sekali bagi Frontal saya. nggih. Sangat frontal sekali mengatakan PBNU adalah industri proposal terbesar. Terlepas dari itu, artinya tolonglah kami sebagai kader muda boleh mengkritik siapa saja, tapi dikedepankan dulu siapa yang kita mau kritik dan dengan apa, dengan bukti apa kita mengkritik orang tersebut. Artinya jangan liar lah, jangan liar. Kita hidup di Indonesia memang demokratis ya. Yeah. Demokratis itu bebas, siapa saja mau mengkritik, bahkan kritik presiden pun nggak apa-apa. Bahkan kritik presiden pun nggak apa-apa karena Indonesia ini sifatnya adalah demokratis. Artinya tidak ada pasal kecuali ada penjelekan nama baik. Yeah. Itu ada pasalnya. Kalau mengkritisi silakan. Tapi kita lihat siapa yang kritisi, siapa yang mau kita perdalami orang tersebut, ya seperti tadi itu. Jadi bagi saya itu beliau itu terlalu berani, terlalu terlalu sembrono untuk mengkritisi khususnya dalam wadah Nahdlatul Ulama. Klarifikasi jenengan mungkin sebagai aktivis Nahdlatul Ulama baik di tingkat ranting maupun kecamatan itu bagaimana yang ada di sana gitu? Apakah benar-benar sesuai dengan apa yang dikritikan atau enggak? Karena kan selama ini yang kami ketahui bahwa yang di ranting, yang di MWC itu adalah ya semuanya dakwah li'ila'i kalimatillah kan. Betul. Apakah seperti itu atau memang industri proposal beneran gitu? Iya. Ini yang perlu digali lebih dalam. Terlepas dari sebuah organisasi, tentunya dalam sebuah pergerakan ini membutuhkan sebuah loyalitas ataupun royalitas yang nanti akan menyongsong kemajuan dalam organisasi. Iya. Kita sadari artinya dalam masalah kegiatan PHBI contoh ya. Peringatan Hari Besar Islam. Ketika kita tidak mempunyai dana, ya apa boleh buat kita melakukan sebuah proposal. Iya. Tapi bahasa industri proposal ini loh, bahasa industri seolah-olah pemuda ataupun generasi Nahdlatul Ulama ini dicetak hanya untuk buat proposal. Kan seperti itu. Iya. Tidak ada nilai lagi. Padahal di situ banyak nilai kebaikan yang lain. Padahal kalau hanya mungkin PHBI itu kan sah-sah saja. Sah-sah saja. Dan kemudian itu juga dinikmati oleh yang mungkin dimintai proposal lah ya. Iya, sah-sah saja. Artinya kalau itu nggak disegerakan adanya sebuah klarifikasi bahwa PBNU adalah industri terbesar proposal, ini kacau nantinya. Khawatirnya generasi muda kita yang belum tahu dalamnya NU, yang belum tahu misi daripada Nahdlatul Ulama, itu hanya akan mencetak orang-orang yang berwajah proposal-proposal saja. Ini kan kacau ya. Ini kan kacau loh. Jadi kita dicetak sebagai kader muda untuk menjadi wajah-wajah proposal kan seperti itu. Hanya minta sumbangan-sumbangan saja. Padahal di situ banyak nilai ibadah, nilai amaliyah, bahkan bakti sosial. Ketika ada bencana, utamanya dalam garda terbesar Gerakan Pemuda Ansor itu adalah garda terdepannya adalah Banser, ya, Barisan Ansor Serbaguna. Ini kalau ada kegiatan sosial selalu ikut andil, ini nggak ditampilkan gitu loh. Yang ditampilkan hanya industri proposalnya saja. Padahal juga dalam menangkal radikalisme, pemahaman-pemahaman itu kan justru malah
yang berada di ranting, yang dekat dengan masyarakat, yang ada di Betul. MWC maupun yang PBNU ataupun sekelas beliau-beliau itu kan cuman istilahnya perintahkan bahwa hal-hal demikian itu membahayakan bagi masyarakat kita dengan berbagai caranya Iya, untuk betul. menangkal ideologi-ideologi radikalisme kan Iya. seperti itu nggih. Betul, artinya seperti ini Mas. Jadi diakui atau tidak, NU sekarang itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Artinya apa? Karena banyak aliran atau boleh dikatakan gerakan-gerakan yang mempunyai misi ingin meruntuhkan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak mengandalkan Nahdlatul Ulama itu sendiri, ini kacau. Nggih. Makanya Nahdlatul Ulama ini bergerak tidak hanya di pusat saja. Alhamdulillah kita perlu apresiasi sekarang Nahdlatul Ulama sudah diterima di kalangan siapa saja. Bahkan kancah internasional pun Nahdlatul Ulama ikut tampil. Nggih. Dalam pemerintahan Nahdlatul Ulama juga ikut tampil, dalam ranah pemilihan ataupun yang lain sebagainya juga Nahdlatul Ulama ikut tampil. Ini ya itu bisa dikatakan seperti itu. Artinya hal-hal yang demikian ini tidak harus dinafikan, harusnya ditampilkan oleh beliau. Ketika mau mengkritikkan gitu. Ketika atau mengkritikan seperti itu, jangan hanya menampilkan industri proposalnya saja. Ini perlu ada sebuah kualifikasi. Makanya cukuplah kita sebagai pemuda NU yang tingkatannya ranting untuk mengkritisi Faisal Asegaf. Iya, tidak usah lah tingkat PC Iya. ataupun apalagi PW wis gak perlu lah. Cukup sing nom-nom ngene iki sing menanggapi hal-hal satu tentang mungkin orang-orang yang mengkritik tapi tidak pada funnya. Iya. Kemudian ketika ada ustadz-ustadz yang kurang lama ngajinya Iya. dan juga kurang kental kopinya kan gitu, kurang adoh dolane itu kan Iya, perlu iya. perlu diajak ngopi bareng supaya benar-benar bisa lurus lah ya. Yang ada kalau yang mengkritisi itu beliau-beliau seperti Kiai Haji Marzuki Mustamar, kelasan PWNU, kelasan PCNU, yang ada nanti Faisal Asegaf itu tambah Besar seperti itu kan, merasa ada yang menanggapi Iya. gitu loh, merasa ada yang mengapresiasi. Iya. Jadi cukup kita saja lah. Cukup kita saja, Cukup siap. kita saja yang menanggapi cuitan-cuitan ataupun kritikan-kritikan dari Faisal Asegaf ini. Iya. Gimana tadi kesini dilarang nggak sama istri tadi itu? Kan biasanya baru-baru nikah itu kan Mm-mm. dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang karena Ini kangen kayaknya lah. pengalaman ini. Karena untuk kalau saya menjawabnya supaya karena kalau ada jarak itu akan menghasilkan rindu seperti itu. Oke, Nah, baik, sekarang kalau jenengan gimana? Iya. Memang diakui atau tidak, ketika pengantin baru itu kalau mau kemana-mana memang harus ada izin ya. Iya. Ada izin. Kita mau kemana itu izin supaya tidak ada sebuah kecurigaan. Pengantin lawas los. Pengantin lawas, Yang los. penting anak wis turu los. Iya. Tayin wis balik turu bawa los. duit, sementing balik bawa uang, Iya. sementing balik bawa ini kan seperti itu. Tadi juga saya sempat izin kepada istri saya. Ada acara pengisian podcast terkait masalah Faisal Asegaf. Awalnya istri saya juga melarang kalau memang konten yang akan dibicarakan pada kali ini adalah kritik kepada Faisal Asegaf. Iya. Karena mungkin Bukan melarang perginya nggih. bukan melarang perginya, tapi acara yang saya akan isi itu adalah mengkritiki daripada Iya. Faisal Asegaf. Kenapa nih? Karena mungkin ya kekhawatiran seorang istri ya, Iya. kekhawatiran seorang istri adalah bentuk kasih sayangnya. Iya. Bentuk kasih sayangnya adalah khawatir nanti kita itu lepas kontrol yang sehingga ketika dalam acara tersebut itu ada pencemaran nama baik, kemudian melanggar undang-undang IITA ataupun yang lain sebagainya. Tapi itu sudah saya izinkan, artinya sudah saya mohon tidak akan melebihi dari hal-hal yang bukan ajaran ahli sunnah ataupun NU. Kita kedepankan adalah adab sesuai dengan makalah-makalah ataupun al-adab fauqal. Ilm. Jadi ini yang menjadikan sebuah barometer dalam pendidikan Nahdlatul Ulama tetap mengedepankan adab. Meskipun ini perlu digarisbawahi. Saya sebagai kader muda Nahdlatul Ulama
sebenarnya bebas. Kalau ada orang yang ingin bermacam-macam dengan NU, kalau ada oknum yang ingin bermacam-macam dengan NU, saya sebagai kader muda juga harus pasang badan bagaimanapun caranya. Kita sudah dibeat, kita sudah dibeat, berani mati ataupun berani apa untuk membela Nahdlatul Ulama. Kalau Faisal Assegaf saja berani mengkritiki Nahdlatul Ulama, bahkan sampai sekali berbeliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kenapa saya sebagai kader muda nggak berani mengkritiki balik? Kan seperti itu. Kayak kerupuk lah ya, kerupuk kena air lah. Kenapa saya nggak berani? Tapi itu tadi, tetap yang saya kritisi ataupun yang saya berikan masukan, saya tidak akan menjelekkan nama baiknya. Tidak menyerang pribadi lah tidak ya. menyerang pribadinya ataupun yang lain sebagainya. Tapi murni dari fikrah atau pemikiran dari beliau yang perlu diluruskan supaya anak-anak kita itu nanti tidak terjerumus terhadap pemikiran beliau. Betul. Soalnya media sosial ini bebas, konsumsinya itu bebas sekali. Tidak hanya orang-orang yang sekali berulama, sekali berustad, bahkan anak-anak pun akan mengkonsumsinya. Khawatir pemuda yang tidak mempunyai basic, yang tadinya sudah mulai mencintai NU, ketika ada masukan dari Faisal Assegaf ataupun videonya beliau itu, mereka yang tadinya suka akan malah tambah benci. Ini bahaya sekali. Doktrin yang seperti ini yang perlu kita luruskan. Ya, siap. Iya, perlu kita luruskan. Jadi seperti ini, Mas. Kalau boleh saya simpulkan daripada kritikan Faisal Assegaf khusus pada Nahdlatul Ulama dan juga Hadratus Syekh ataupun tokoh-tokoh NU yang lainnya, tidak ada lain, ini hanya ingin menumpang ketenaran, mohon maaf, meskipun beliau juga sudah tenar, ya mohon maaf, juga sudah nggak ada panggungnya di mana lagi, karena COVID sudah selesai. Terus yang mau dikritiki apa lagi? Politik sudah gitu agak adem kan gitu. Jadi wong nganggur lah. Nuruti wong nganggur lah. Tapi ini perlu kita luruskan. Jangan dibiarkan saja. Perlu diluruskan. Kalau beliau itu pernah mengatakan bahwa tidak ada penjelasan tentang peradaban Islam di gedung PBNU dan lain sebagainya kan gitu ya. Tidak ada penyampaian dakwah dan lain sebagainya. Padahal sangat jelas dan nyata bahwa baik itu kader Nahdlatul Ulama ataupun ulama-ulama yang ada di dalamnya itu sangat berkontribusi terhadap Islam nggih. Iya. Tidak hanya Islam saja. Nggih. Juga pemerintahan juga berkontribusi, juga kehidupan bermasyarakat juga kontribusi, khususnya ya di kalangan desa ataupun ranting. Ini saya yakin beliau-beliau yang menjabat pengurus, beliau-beliau yang menjabat sebagai nahkoda dari Nahdlatul Ulama, baik banom-banomnya juga ikut berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Guru ngaji. Ini kan bentuk kontribusi NU. Betul. Dan itu terlihat buta di mata Faisal Assegaf, seolah-olah tidak ada peradaban Islam. Sing ngajari alif bata itu siapa kan? Iya, yang mengajarkan alif bata itu siapa? Kan seperti itu, kalau bukan ustadz-ustadz yang ada di desa-desa pedesaan. Jadi kultur Indonesia itu masih taat dengan apa yang didhawuhkan oleh para kiai. Diakui atau tidak, peran kiai ini sangat penting sekali. Ketika kiai sudah memberikan fatwa, ketika kiai sudah memberikan instruksi, secara tidak langsung warga ataupun masyarakat akan mengikuti instruksi dan fatwa daripada para kiai, dibandingkan, ini mohon maaf ya, dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh pemerintahan ataupun hal yang seperti. Padahal sudah ditakut-takutin ini, nanti akan kena pasal. Enggak, tapi kalau yang ngomong kiai, beliau langsung sami'na wa ata'na. Karena itu adalah bentuk ta'aduban ataupun tata krama warga yang sudah dibimbing oleh ustadz, yang sudah dibimbing oleh para kiai, harus menghormati guru-gurunya. Seorang kritikus itu kan beliau juga paham lah bahwa kritik itu tidak sampai menyerang pribadi, keluarga, keturunan. Nah, ini kalau tidak ada suatu kepentingan mau apa lagi? Karena beliau juga saya lihat itu mengkritik ke salah satu cucu
Betul, cucu. Cucunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu Gus Dur Iya, atau betul, Kiai Haji betul. Abdurrahman Wahid. Mm-mm. Beliau mengkritik bahwa Gus Dur itu juga nanti akan dikultuskan karena sebagai cucu. Ini tanggapan jenengan sebagai satu dari pemuda Nahdlatul Ulama, yang kedua mungkin dari sisi masyarakat, itu bagaimana? Iya, banyak sekali ya sebenarnya. Saya juga heran sebenarnya, heran sekali. Kenapa akhir-akhir ini beliau Faisal Asegaf itu mengkritisi tubuh daripada Nahdlatul Ulama, baik muasis ataupun kiai-kiai daripada Nahdlatul Ulama. Sampai yang dikritis ini tidak hanya seseorang saja, dari segi keturunan pun dikritis. Beliau juga mengkritisi Abdurrahman Wahid selaku cucu daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nggak sportif lah ya. Nggak sportif. Iya. Harusnya kalau kita mau mengkritis satu saja, nggak usah semuanya dikritisin semua. Dan tidak menyerang keluarga lah Menyerang istilahnya. keluarga ini kan kayak orang yang tidak salah pun ikut salah. Iya. Di mata dia kan seperti Iya. itu. Gara-gara menjadi keluarga. Kan seperti itu. Gara-gara menjadi keluarga, dia itu juga salah. Iya, iya. Ini yang sangat disayangkan sekali. Padahal kan ada salah satu habaib yang mengatakan, ini benar. Saya pernah mendengar salah satu habaib yang mengatakan beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu adalah min auliyaillah, termasuk daripada walinya Allah. Mim masyarikil ardi ila maghribiha. Wali-walinya Allah itu kenal semua dengan beliau. Ini yang mengatakan salah satu habaib. Jadi tidak sembarangan. Dilihat daripada sepak terjangnya. Beliau juga pernah berkontribusi sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Faisal Asegaf pernah kontribusi apa untuk Indonesia? Kontribusinya kritik kanan, kritik kiri, dan sekarang mulai nggak sportif gitu. Nggak mulai Dulu sportif. saya mengikuti Instagramnya beliau karena saya suka sih kritikus macam itu Iya, tentang iya. kepemerintahan. Saya suka. Mm-mm. Tapi pernah saya melihat di Instagramnya itu mengkritik sudah nggak sportif lah, ini langsung saya tinggalkan. Iya, Kalau seperti kritik itu. sudah nggak sportif itu sudah ada kepentingan di balik Ada semua itu. kepentingan yang jelas seperti itu. Saya juga membaca, melihat komentar daripada Habib Zain berani mengatakan bahwa dalang dibalik semua ini adalah oknum Iya. yang membayar tentang beraninya Faisal Asegaf untuk mengkritik NU. Ini Habib seperti Zain yang mengatakan. Coba Habib dilihat Zain dari bin Smith ya? Iya, channelnya beliau itu mengatakan seperti itu. Jadi beliau juga berstatement bahwa apa yang dilontarkan daripada Faisal Asegaf ini ada kepentingan tersendiri. Iya. Seperti itu. Ya berani-beraninya dia juga mengatakan harusnya sekali-kali pengurus ataupun ketua PBNU jangan dari Jawa saja. Coba diambil dari luar Jawa. Iya, Hidayat Nur Wahid itu dicalonkan oleh Faisal Asegaf. Hidayat Nur Wahid itu siapa kan gitu kok Hidayat Nur Wahid itu mau siapa kan seperti itu. Dia bukan kader daripada Nahdlatul Ulama. Harusnya kan kita tahu ya, seseorang yang akan kita calonkan ataupun orang yang akan kita jadikan sebagai ketua umum PBNU sekelasnya PBNU. Iya. Ini sudah mendalami organisasi itu. Lah wong Iya. dia nggak ikut organisasi NU. Ya, durung tahu PKPNU lah. Durung tahu Apa maning PKD lah ya. apalagi di Klasar kan. Iku wis ora. Kalau mau jadi ketua PBNU ya sekono kan Iya. dikelacar. Untungnya beliau sadar daripada kelegowoan Hidayat Nur Wahid mengatakan tidak pantas lah karena saya bukan sebagai kader Nahdlatul Ulama. Iya. Untungnya iya. beliau sadar. Ini jadi terlalu menyimpang sekali ini bagi saya itu. Jadi beliau mengatakan sekali-kali ketua umum PBNU itu jangan orang Jawa. Lah terus masalahnya apa? Iya, Kalau iya. memang beliau itu mumpuni dalam segi keilmuan ataupun wawasannya, ya. Iya. Dan juga Dan pergerakannya. juga pergerakannya kenapa tidak? Harusnya dia juga mengkritisi presiden. Kenapa presiden juga bukan dari orang luar Jawa? Kan seperti itu. Iya. Kan sementara ini kan presiden yang di Indonesia kan dari Jawa semua toh. Iya. Jadi jelas ini ada kepentingan yang tersendiri yang disimpan daripada Faisal Asegaf. Jadi termasuk juga tentang mungkin masalah itu apa namanya dalil-dalil tentang di fikih ataupun di pergerakan masyarakat itu kalau sudah nggak sportif ya pasti mau dibenarkan seperti apapun juga tetap tidak diterima kan ngoten. Betul. Jadi kepentingannya apa kan ngoten. Iya.
ini kalau nggak segera diluruskan, khawatir ya ada sebuah kata-kata yang mengatakan kesalahan kalau yang terulang terus ini akan menjadi sebuah kebenaran yang tidak lumrah. Ya. Jadi karena sering diulas, akhirnya masyarakat mengetahui, akhirnya masyarakat mendengarkan. Ini seolah-olah akan menjadi sebuah kebenaran. Padahal itu adalah kesalahan. Ini khawatirnya seperti itu. Sekadung biasa lah ya. Sekadung biasa. Akhirnya ini adalah menganggap ya boleh dikatakan pepatah Jawa itu salah kaprah bener ora rumrah. Maksudnya bagaimana nih kok? Yaitu padahal dia salah, tetapi karena sering diulang-ulang akhirnya dianggap benar, tapi itu tidak lumrah. Seperti itu. Ini juga seperti itu. Kalau kesalahan ini selalu diulang-ulang, apa yang distatementkan oleh Faisal Assegaf, nanti khawatirnya dirinya itu akan menganggap benar. Kalau tidak ada segera ataupun pembanding daripada apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan oleh Faisal Assegaf. Kalau sudah ada bandingannya kan nanti akan kelihatan mana yang salah dan kan mana yang benar. Mana yang salah dan mana yang benar. Ini kan salah satu bentuk pembanding daripada kritik yang diberikan oleh Faisal Assegaf. Kalaupun istilahnya beliau itu menunjuk mungkin salah satu orang untuk jadi ketua PBNU, terus kemudian menunjuk harus tidak orang Jawa, itu kan juga tidak lain dalam rangka untuk supaya nanti dikultuskan. Artinya beliau itu ngomong sendiri kemudian juga dijilat lagi. Betul, kan kan seperti itu. Malah mendukung adanya ketua dari luar Jawa kan seperti itu. Malah mendukung. Jadi kan seolah-olah dia itu ingin mengkultuskan orang lagi kan seperti itu. Dari sini juga sudah banyaklah ketidaksportifan dalam pembicaraan beliau itu banyak sekali. Oke, saya kira cukup Ustadz Solah karena istilahnya sudah banyaklah. Kalau mungkin ditimbang ini ya sangat jauh lah dari sekelas yang ada di Ranting, di MWC saja sudah sangat istilahnya tidak kelasnya lah kalau mau berdebat terhadap Faisal Assegaf ini sudah tidak kelasnya beliau itu lagi. Kan Mbah Hasyim kan seorang Hadratus Syekh yang hafal Kutubus Sittah. Beliau hafal apa? Iya, Faisal Assegaf. Nah iya. Saya kira sudah tidak cukup, tidak usah lagi lah untuk istilahnya mungkin yang di atas mau menanggapi, cukup kami-kami yang di Ranting saja untuk menanggapi siapapun dalam hal apapun nanti ketika ada hal-hal yang menyerang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyerang dari tubuh Nahdlatul Ulama, apalagi menyerang muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ini cukup saja. Kami yang di Ranting ini sudah sangat mumpuni lah, sudah sangat mumpuni. Nanti di kemudian hari pasti akan ada lagi lah orang-orang yang menyerang, baik itu dari sisi syariat, kadang halal diomong haram, haram diomong halal, dan lain sebagainya. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan malam ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi Kula NU dan juga para pemirsa, para subscriber, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami terus supaya tetap semangat dalam bergerak di Nahdlatul Ulama, terutama kaum-kaum muda niki. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen yang membangun supaya kami tetap semangat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.